Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kelas 11 IPA, berikut kisi-kisi dan pembahasan beberapa contoh soal untuk persiapan ujian akhir semester materi kimia ya. Oke, langsung saja untuk bab pertama tentang senyawa hidrokarbon. Di sana ada tata nama senyawa yang paling sederhana, yaitu penentuan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, untuk atom C primer, dia adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain, kayak ini. C cuma berikatan dengan atom C yang di sini. Berarti C yang primer adalah C yang nomor 5 atau yang berada di ujung-ujung ya. Nomor 1, nomor 5, ini juga masuk, ini juga masuk. Itu masuk di C primer. Yang sekunder yaitu C yang mengikat atau berikatan dengan dua atom C yang lain, yaitu yang ini, nomor 4. Satu ke sini, satu ke sini. C tersier berikatan dengan 3 atom ya. 1, 2, 3. Berarti nomor 3. Sedangkan C kuartener yang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 2. Oke, selanjutnya langsung ringkas ya. Untuk senyawa yang di atas ini namanya adalah, pertama kita hitung dia atom yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 itu adalah 5 adalah pentana. Terus ada cabang metil di nomor 2 dan nomor 3. Berarti metil ada 3, berarti trimetil di nomor 2, 2 dan 3. Jadi namanya adalah 2, 2, 3 trimetil pentana. Berikutnya tentang fraksi minyak bumi. Jadi nanti ada istilahnya destilasi bertingkat. Jadi dari proses terbentuknya minyak bumi nanti masuk di alat yang ini, dapat gas, dapat solar, nafta, dan lain-lain sesuai dengan titik didih masing-masing bahan bakar. Dan yang terakhir adalah aspal sisa, itu digunakan di jalan raya. Berikutnya, kisi-kisi berikutnya yaitu tentang angka oktan. Yang angka oktan ini menentukan bagus tidaknya suatu bahan bakar. Semakin tinggi angka persentase angka isooktananya atau angka oktannya, maka makin bagus untuk kendaraan bermotor kita. Selanjutnya materi termokimia. Di sana ada menghitung ya. Jadi ada reaksi pembentukan NH3, N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas dengan delta H bernilai minus A kilojoule. Pertanyaannya, berapakah harga kalor atau delta H dari penguraian 1 mol NH3 gas? Oke. Dari data awal diketahui bahwa ini adalah reaksi pembentukan NH3 sebesar 2 mol. Nah, sekarang kalau dia diuraikan kembali tapi 1 mol, maka semuanya harus dibagi 2. N-nya tadi 2 dibagi jadi 2 biar hasilnya 1. Ini 1 tadi dibalik jadi setengah, 3 juga dibagi 2. Dan delta H-nya juga dibalik. Tadinya minus jadi positif, dibagi 2 juga.
minus setengah plus setengah A kilojoule. Oke. Jadi untuk A ini diganti nanti sesuai dengan berapa angka yang disediakan di soal. Berikutnya tentang laju reaksi. Yang paling sederhana dari materi laju reaksi adalah untuk mendefinisikan pengertian dari laju reaksi. Secara sederhana ada reaksi A plus B menjadi C. Untuk pengertiannya yaitu reaksi adalah berkurangnya reaktan yang kiri ini konsentrasi A atau konsentrasi B per satuan waktu, atau bertambahnya jumlah konsentrasi produk per satuan waktu. Oke, berikutnya untuk materi laju reaksi. Biasanya setiap kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksi akan meningkat 2 kali lebih cepat dibanding semula. Dan pada suhu 20 derajat Celcius, suhu reaksi berlangsung selama 100 detik. Bagaimana jika suhunya 50? Cara cepatnya adalah seperti ini. Awalnya 100 detik pada suhu 20, naik 100 detik, berarti lebih cepat 2 kali, berarti dia 50 detik. Lebih cepat lagi jadi 25 detik. Lebih cepat lagi menjadi 12,5 detik. Jadi pada suhu 50 derajat, dia berlangsung jauh lebih cepat dibanding pada suhu 20 derajat Celcius. Berikutnya, yaitu menentukan order reaksi ya. Ada reaksi konsentrasi A, konsentrasi B, dan laju reaksinya. Dari sini caranya sama, gampang. Yang order A, berarti kita cari konsentrasi B yang sama, yaitu konsentrasi yang ini. Nah, 0,4 sama, berarti kita cari 0, yang konsentrasi A 0,4 dibagi 0,2 pangkatkan M sama dengan laju yang ke ini, 256 dibagi 64. Sama dengan 4 bagi 2, 2. Ini bagi ini 4, berarti 2 pangkat berapa sama dengan 4, berarti 2 pangkat 2. Jadi order A itu adalah 2. Sama untuk order B, kita cari yang konsentrasi A yang sama, yaitu yang percobaan 1 dan 2. Masukkan angkanya, 0,4 dibagi 0,1 pangkat N sama dengan 64 dibagi 4. Oke, 4 bagi ini 4. Lanjut, 64 dibagi 4 sama dengan 16. 4 pangkat berapa biar jadi 16? Pangkat 2. Jadi order reaksi A dan B adalah 2 dan 2. Berikutnya tentang faktor laju reaksi ya. Ada faktor konsentrasi, suhu, dan seterusnya. Ada reaksi dan 20 gram batangan A tambah NaOH 0,1 molar. Terus berikutnya 20 gram serbuk A tadi batangan bereaksi dengan NaOH. Manakah yang lebih cepat? Oke. Ini adalah faktor yang mempengaruhi adalah faktor luas permukaan bidang sentuh. Yang mana semakin kecil bentuk suatu zat, maka dia akan lebih cepat bereaksi. Jadi antara batangan dengan serbuk jauh lebih cepat. Jadi yang ini lebih cepat bereaksi. Berikutnya tentang kesetimbangan kimia. Langsung saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya volume, tekanan, suhu, dan konsentrasi. Oke, ada soal. Biar gampang, ini adalah saya ringkas saja. A plus B menjadi C. Delta H-nya plus sekian kilojoule. Pertanyaannya adalah
Bagaimana caranya kita menaikkan jumlah produk C ini? Oke. Caranya adalah yang pertama, tambahkan konsentrasi A dan B, karena nanti di logikanya itu kalau ditambah dari kiri kan lebih banyak ke kanan. Berikutnya, karena ini laju endoterm, berarti kita naikkan suhunya biar reaksi ke endoterm kanan. Berikutnya, ini ada satu, total di kiri adalah 2 molekul, yang di kanan hanya 1. Jadi caranya adalah tekanan diperbesar atau volume diperkecil, sehingga nanti dia akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil, yaitu ke kanan. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf untuk salah kata dan tulisan. Semoga ke depan ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.